Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan, "Iza za'alatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'azabin min indih." Kalau maksiat telah berkembang di kalangan umatku, ammahumullahu bi'azabin min indih, maka azab Allah akan turun secara merata. Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan hadis itu. Ini nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang menafsirkan hadis itu langsung sahabat Nabi, Ibn Abbas. Ibn Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Abbas bin Abdul Muthalib saudara daripada Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi. Maka berarti Abbas ini, Abdullah bin Abbas, keponakan dari Nabi, misanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menafsirkan ayat hadis tadi. Yang dimaksud azab Allah pada akhir zaman seperti sekarang bukan lagi azab yang gunung meletus, bukan lagi azab air tumpah, bukan lagi azab bencana alam, tapi yang dimaksud azab adalah diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Itulah azab akhir zaman, diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangan pemimpin itu dia menindas kalian. Itu tafsir Ibn Abbas daripada hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan. Itulah saudaraku. Maka bagaimana supaya mereka tidak bisa melakukan dan tidak bisa menggembosi dan tidak bisa berkutik dan tunduk di bawah kaki orang Islam? Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Wahai pembela-pembela agama Allah, perhatikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau tampil yang hak, zaharal haqq wa zahaqal batil, maka tumbanglah yang batil. Saudara, kalau hak tampil, batil hilang. Itu sunatullah. Kalau hak maju, batil mundur. Kalau hak bersuara, batil diam. Kalau hak berani, batil takut. Kalau hak muncul, batil hilang. Itu sunnatullah. Mari kita lihat lagi sejarah. Ibrahim tampil, Namrud hilang. Nabi Musa tampil, Fir'aun hilang. Goliat, ya. Nabi Daud tampil, Goliat hilang. Yusha bin Nun tampil, Israel hilang. Nabi Isa tampil, Yudas hilang. Nabi Muhammad tampil, Abu Jahal hilang. Karena itu, tampillah saudaraku, suarakan yang hak demi Allah. Janji Allah pasti berlaku, batil hilang demi Allah. Wallahi, wallahi, wallahi. Dan persatuan. Kalau zaman dulu kualitasnya seperti Ibrahim, satu orang mampu mengembangkan yang lain. Kalau dulu kualitasnya seperti Nabi Musa, bertambah dengan Nabi Harun, dibantu, dan beberapa orang yang setia, baru Nabi Isa dibantu dengan kaum Hawariyin. Jadi mutu sekarang tuh kemakin turun semua. Ibrahim sendiri beres, Musa dengan Harun baru tumpas, Isa dengan kaum Hawariyin baru tumbang, Nabi Muhammad dengan kaum Ansor dan Muhajirin baru tumbang hilang. Indonesia, bersatulah seluruh Indonesia, bersatulah Muslim seluruh Indonesia, bersatulah Muslim seluruh Indonesia, bersatulah Muslim seluruh Indonesia. Itu yang akan menumbangkan kebatilan. Takbir! Siap bersatu? Siap menjadi satu? Siap bulat tekad menjadi satu? Ini yang akan menumbangkan kebatilan, saudaraku. Demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, apabila ini bisa kita lakukan, tampil terus
yang benar, yang hak, dan tetap bersatu padu. Demi Allah, antum nggak perlu tumbangkan. Siapapun yang akan berlaku jahat dengan Islam, tumbang otomatis. Lihat, siapa yang tumbangkan Namrud? Bukan Ibrahim. Ibrahim sudah pergi dari kota Babilonia ke kota Hebron. Namrud tumbang hanya dengan seekor nyamuk yang Allah kirim masuk ke rongganya, kerongga hidungnya, bersarang di otaknya, pusing, membenturkan kepala, jatuh, kepalanya pecah, mati Namrud, mati konyol. Hanya dengan seekor nyamuk. Tidak perlu tangan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun tumbang hanya dengan tenggelam dengan segelas air laut yang masuk ke dalam paru-parunya. Tidak perlu Musa. Nabi Musa cuman hijrah dari kota Mesir menuju kota Mount Nebo. Nabi Musa tidak tumbangkan Fir'aun, Allah yang tumbangkan Fir'aun. Nabi Ibrahim tidak tumbangkan Namrud, Allah yang tumbangkan Namrud hanya dengan seekor semut. Saudara tahu siapa Yudas Iskariot? Apakah Nabi Isa yang tumbangkan? Bukan. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Dia Allah serupakan orang-orang pasukannya sendiri membunuhnya. Yudas Iskariot yang disalib. Dan bukan Nabi Muhammad yang membunuh Abu Jahal, Abu Sufyan. Yang membunuh Abu Jahal, dua anak kecil, umurnya 7 tahun dan 9 tahun. Namanya bersaudara Ibnu Arfa, adik kakak. Adik kakak Ibnu Arfa inilah yang membunuh Abu Jahal yang gagah hebat itu hanya dengan anak umur 7 tahun. Lihat tidak? Allah hinakan semua orang-orang yang coba menyakiti ulamanya, menyakiti nabinya. Kalau pemerintah ini tidak serta-merta menangkap, tidak serta-merta untuk bahkan mendiamkan, cenderung mendiamkan orang-orang yang menyakiti ulama-ulama kita, yang menyakiti habaib-habaib kita, yang menyakiti kiai-kiai kita, yang memfitnah mereka, dan dengan persatuan kita, dengan tampilnya yang hak, jangan takut-takut, yang berani, demi Allah, Allah baru akan turun tangan membungkam mereka. Takbir! Tidak perlu dengan tangan kita, saudara. Tidak perlu tangan kita. Kenapa? Karena kalau kita memenuhi syarat, Allah akan turun sendiri dengan perantaranya. Nyamuk bisa, dengan perantara apapun bisa.